Internasional untuk Indonesia. Dan yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di acara seminar bagaimana kita bisa sehat, ya, panjang umur. Nah, ini akan kami sharingkan kepada Bapak Ibu pada sore hari ini. Dan kabar baiknya supaya kita bisa fokus, kalau boleh handphonenya boleh di silent dulu. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang sedang menunggu. Telepon yang penting boleh. Tapi yang pasti dua-duanya berfungsi, umumnya salah satu yang digunakan. Nah, pada sore hari ini kita akan belajar bersama bahwa dua pendekatan yang luar biasa ini, yaitu pendekatan dari barat dan dari timur, ternyata bisa disatukan dengan satu kata, yaitu teknologi. Ya, jadi jawabannya adalah teknologi yang menyatukan pandangan kedua belah pihak tadi itu. Ya, nah Bapak Ibu semua ada juga pandangan bahwa oh kalau kita sakit ya sudahlah, mesti langsung ke dokter, ya. Kemudian setelah ke dokter, ngapain Bapak Ibu? Biasanya dikasih obat, betul nggak? Nah, pertanyaannya, ada nggak sih cara yang lain lagi? Nah, dengan adanya teknologi, berarti ada pilihan lagi. Nah, ini Bapak Ibu yang akan kita dengarkan bersama-sama pada sore hari ini. Dan hari ini kita ada dua pembicara utama. Kan pembuluh, ya, bengkak itu kelihatan oleh mata kita, ya, penyumbatan yang kelihatan oleh mata kita. Tapi kalau ada penyumbatan di leher, ya, yang bisa mengakibatkan stroke, kelihatan nggak? Kita ngaca nggak kelihatan kan? Benar ya? Itu harus di MRI, benar? Harus di CT scan baru kelihatan. Jantung ada penyumbatan kelihatan nggak? Nah ini yang kelihatan nih, varises nih. Di blow aja bisa mulus lagi, ya. Jadi normal lagi. Jadi kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau ada penyumbatan di jantung, kita sering blow. Ya, saya lakukan itu rutin setiap pagi. Ya, bangun pagi, mandi, mau ke kantor, ya, saya keringkan rambut pakai bukan hair dryer, pakai air terakhir. Biar rambutnya nggak rontok, Bapak Ibu. Karena belajar dari pengalaman, dari turunan, papa dan koko saya, sekarang koko saya itu dia selisih 10 tahun, dari saya berarti 58. Udah mulai jarang rambutnya, ya. Jadi saya khawatir. Jadi saya pakai air terakhir, saya blow setiap hari pagi, ya, habis mandi biar rambutnya nggak rontok. Dan itu berhasil. Banyak orang yang rambutnya rontok, ya, menggunakan air terakhir ini setelah mandi blow rambut, boleh coba. Itu saya bisa jamin banyak sekali perubahan, ya. Rontoknya tidak akan separah yang seperti Bapak Ibu ada sekarang. Kemudian saya blow bagian mata 1-2 menit aja. Gerakan berlawanan jarum jam, merem, ya, bukan dibuka ya matanya, ya. Ini tuh apa? Mencegah katarak, mencegah glaukoma. Glaukoma itu tekanan bola syaraf di bagian mata. Itu kalau sampai nggak tertahan, nggak dibenerin, diobati, merah, mengeluarkan air terus-menerus, pecah, itu buta. Itu glaukoma, ya. Merem, kita blow aja 1-2 menit. 1-2 menit kiri kanan, merem ya. Pantangnya cuma satu, jangan pakai lensa kontak, ya. Blow aja 1-2 menit. Kalau bola mata untuk kesehatan mata, tambahkan blow di bagian rusuk kiri dan kanan. Ini titiknya. Jadi untuk kesehatan mata. Oke, kemudian saya blow di sini juga 2-3 menit aja. Lawan jarum jam. Biar nggak tersumbat. Kalau tersumbat, stroke benar. Nah, kita blow saja. Sama jantung. Ya, juga 2-3 menit aja saya rutin, dan saya udah lakukan setahun lebih. Ya, jadi Bapak Ibu tidak ada efek samping, cuma yang penting rutin aja, blow saja. Oke. Nah, kalau misalnya ada penyumbatan seperti contoh varises ini, ya, sangat terbantukan. Kemudian ini yang Bapak Ibu bisa lihat kulitnya sudah agak hitam,
Ya, ini di blow selama 5 hari sudah mulai kelihatan berbeda warna kulitnya. Oke, ini juga ya diabetes ya, masalah jantung juga tangannya tidak bisa angkat seperti frozen shoulder ya. Blow saja mulai bisa lebih baik, lebih angkat ya. Dan juga untuk yang punya gondok ya, tiroid ya, blow aja. Bapak Ibu bisa dari sini bengkaknya seperti ini mulai mengecil ya. Ini juga untuk weight management ya, Bapak Ibu bisa lakukan itu mengontrol ya bagian-bagian perut kita. Kalau mau kecilin kita tinggal blow saja. Ini banyak sekali yang berhasil. Kemudian juga untuk masalah kulit sangat efektif ya. Untuk ini skin disorder ya, 4 hari terapi jadi lebih baik seperti ini. Nah ini yang seperti istilahnya apa ya, ini sisik ular ya, tidak salah, kayak melepuh gitu karena gampang sekali ya. Untuk vitiligo ya, ini juga sangat bagus ya. Mau jerawat Bapak Ibu, kalau ibu-ibu yang masih muda blow aja jerawatnya nggak jadi nongol ya, boleh coba. Ini juga untuk masalah kulit mengencangkan ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini luar biasa bedanya ya. Ini jadi lebih glowing. Nah ini yang luar biasa nih, begini jadi kenceng. Blow saja di bagian wajah. Oke. Ini juga untuk COVID. Ini juga dari Filipina, ini Thailand kalau nggak salah ya, atau Malaysia. Juga karena sakit 5 bulan karena masalah pernafasan yang tidak tahu, nggak tahu. Sekarang sakitnya aneh-aneh ya. Jadi lebih baik untuk breast cancer ya. Di sini Bapak bisa lihat penggunaannya. 5 hari penggunaan itu pembengkakannya mengecil 20%, rasa sakitnya itu sampai berkurang 80% ya. Kemudian 22 hari terapi pembengkakannya itu 30%, bahkan sakitnya itu sampai berkurang 90% untuk breast cancer ya. Ini Mr. Soma, CEO di India ya. Tadi saya ada share di grup ya, sudah divonis dokter 6 bulan umurnya ya, tapi dia menolak untuk mati ya. Dia tahu alam ini, dia 1 hari itu 5-10 kali dia blow dan minum air yang dicas. Jadi air putih dituang di gelas kaca sebelum kita terapi, blow dulu 1 menit, minum. Setelah terapi juga minum 1 gelas lagi ya, blow 1 menit, itu menjadi air energi. Dan sampai sekarang dia sehat terus, sudah 1,5 tahun padahal udah divonis ya. Tapi kalau kita menerima, kita stres, itu terjadi. Harus dilawan ya, harus punya keinginan kuat untuk sembuh Bapak Ibu ya. Kemudian ini untuk masalah mata merah, tadi saya bilang blow di bagian mata ya. Ini glaukoma ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu ya, ini obstruksi kandung kemih, tidak bisa pipis, pipisnya nggak lancar, air seninya ngumpul di bagian perut seperti orang hamil. Lihat ya, setelah di blow pakai air teraker, ini air seninya keluar dari pusat Bapak Ibu. Ini semua air seni, dan ini bukan busa sabun ya, ternyata itu protein ya dari air seninya ya, setelah di blow. Nah sampai sekarang dia udah sehat setelah 3 bulan. Luar biasa, kita kasih applause lagi dong. Tidak dorong-dorong untuk beli gitu ya, tapi penting kenapa kita tahu kebutuhan kita ya. Pertama hal ini ya, tadi sudah disinggung, kita di sini tentu nggak sakit. Kalau sakit kan nggak di sini gitu ya, di rumah istirahat atau di rumah sakit. Kita nggak sakit, tapi bukan berarti kita sehat ya. Tadi pagi kita ngobrol, Pak Anton yang kelihatan sehat, segar, bugar itu ternyata dibandingkan kawannya yang lebih tua umurnya, berenang menelusuri panjang kolam kalah beliau. Berarti dia tidak fit gitu ya, tidak bugar walaupun sehat. Kan idealnya kita mau sehat dan bugar. Nah, kalau misalnya sekarang kita pikir ngapain juga berenang setengah kolam renang, saya nggak perlu itu gitu ya.
Belum tentu ya. Kalau kita nggak fit, misalnya ada tsunami, kita mesti lari ke gunung, bagaimana? Nggak fit, ya, keburu kena tsunami-nya gitu. Jadi kita mestinya sehat dan bugar mestinya ya. Nah, umumnya kita seperti ini, sehat, nggak ada keluhan ya. Kamu ada sakit apa? Enggak kok ya. Sejauh ini sehat ya. Tapi kalau ditanya kadar gulanya berapa? Nggak pernah periksa. Oh, saya nggak sakit gitu ya. Nah, ternyata orang yang sehat-sehat tuh waktu medical check up ada aja yang dibintangi gitu. Kalau nggak kolesterolnya, gulanya gitu. Bahkan tensi pun banyak orang yang nggak tahu tensinya berapa ya. Nah, jadi ini kondisi yang sangat umum kita temukan. Nah, kalau periksa lab baru muncul ini angka-angka ini ya. Dan saya mau tekankan untuk fungsi ginjal ini ya. Biasanya kalau cek standar hanya diperiksa urium dan kreatinin ya. Ginjalnya gimana? Bagus kok, urium kreatinin saya bagus. Hati-hati gitu. Kenapa? Angka itu baru mulai naik kalau fungsi ginjal tuh sudah di bawah 30%. Coba bayangkan ya. Sudah terlambat ya. Kalau tunggu angka lab tuh nggak normal. Jadi sekarang diwajibkan periksa yang namanya estimated glomerular filtration rate. Ini menghitung kapasitas ginjalnya tuh sisanya berapa. Kalau orang sehat dia mestinya 90 ke atas ya. Tapi kalau dia sudah 40 itu berarti udah turun dari separuh gitu ya. Nah, jadi ini penting diperiksa ya. Nah, baru kita tahu sebenarnya kita nggak sehat. Ada juga orang yang bilang ya sakit saya ringan lah, sakit kepala biasa lah gitu, sakit kepala, sakit pinggang biasa gitu ya. Karena dia merasa itu bukan penyakit, karena sudah bertahun-tahun dia merasakan itu sebagai gangguan saja gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu rasa tidak nyaman itu sudah namanya dis-ease. Dari situ kata disease itu muncul. Jadi sebenarnya orang itu sudah sakit ya. Jadi gejala yang dia rasakan, sakit kepala, sakit leher, sakit pinggang itu seperti alarm ya. Kalau ada di sini ruangan ini tiba-tiba alarmnya bunyi misalnya. Kita apa yang kita lakukan? Ya pertama kita lari dulu gitu ya. Nah, petugas yang bertanggung jawab dia akan cek kenapa alarmnya bunyi. Ya. Kalau dia alarm asap dia cari asapnya di mana, apinya di mana, gitu ya. Itu mestinya yang dikerjakan. Kita kalau ada nyeri kepala itu alarmnya bunyi. Tapi apa yang kita lakukan? Cari obat penghilang rasa sakit. Artinya kita sibuk mematikan alarmnya. Kenapa sakit kepala? Nggak tahu, udah hilang gitu. Padahal kita sedang membohongi diri sendiri. Alarm bunyi kok kamu sibuk matikan gitu. Kita mesti cari ini. Kenapa? Ya. Nah itulah kita mulai coba periksa ke dokter apa yang harus dicek supaya kita tuntas gitu. Jangan hanya sibuk kumpulin obat selalu standby di dompet, jangan ya. Nah, yang kelompok paling bawah ini yang baru kita bilang, oh si A sakit itu, ya, dia sedang dirawat. Nah, itu sudah di level yang paling bawah gitu ya. Kita sudah terlambat banyak dari sini turun ke sini tuh banyak. Jadi kita mestinya sudah bisa lakukan upaya di sini sebelum kita jatuh sakit, ya. Nah, sekarang terahertz itu tadi sudah dikatakan antara microwave dengan inframerah. Nah, microwave kita tahu tidak kelihatan gelombangnya, tapi telur bisa matang gitu kan. Nah, alat ini juga begitu, dia bisa tembus ke dalam, tapi tidak bikin lever kita matang, ya. Dia aman buat sel normal, tapi intinya dia bisa tembus ke dalam. Inframerah juga bisa tembus ke dalam, dan kita tahu inframerah tuh ada daya tuh mempercepat healing, penyembuhan jaringan. Jadi di fisioterapi itu dikasih inframerah tuh supaya kalau ada jaringan luka dia lebih cepat pulih, gitu ya. Nah, dia punya khasiat dua-duanya, bisa tembus ke dalam dan punya daya memulihkan jaringan yang rusak, gitu ya. Nah,
Kalau inframerah tuh hanya 2-7 cm, terahertz tuh bisa sampai 20-30 cm gitu ya. Jauh lebih dalam. Jadi kalau dia sakitnya tuh di dalam tulang, di yang saraf kejepit tuh di bokong tuh, bokongnya pas tebel lagi kan, dipijat aja kadang-kadang nggak nyampe gitu, tapi sinarnya tembus gitu 30 cm ya. Nah, ini kelebihannya. Terus kita lihat ini featuresnya ya, keunikannya. Dia getaran frekuensi, jadi dia bukan termasuk alat elektrik. Kita mungkin pernah tahu yang ditempel terus dikedut-kedut gitu ya. Nah, itu kan listrik yang masuk. Ini enggak. Jadi jangan takut kesetrum kalau dipakai alat ini. Dia gelombang saja. Kemudian dari dalam ilmu traditional Chinese medicine ya, bahasanya ilmu Shinsei gitu, penyakit itu dikaitkan dengan tidak lancarnya qixie, energi nggak lancar, darah tidak lancar. Kalau kedokteran barat taunya darah nggak lancar, nggak ada tuh dipahami soal energi nggak lancar gitu, karena nggak tahu energi itu seperti apa gitu ya. Kita tidak ada alat ukur, tapi tadi ditampilkan foto Kirlian, itu salah satu teknik mengukur energi orang juga. Kalau dia sehat, listriknya semua full, cahayanya lebih terang gitu ya. Nah, ini dinyatakan kalau qixie lancar, penyakit itu tidak gampang datang karena kita punya daya tolak gitu ya. Yang belajar prana tuh dia bisa kira-kira tuh dengan tenaganya dia bisa ukur, oh ini energinya masih tebal gitu ya. Ini kalau yang soak, ini energinya jeblos, lemah sekali nih gitu ya. Kira-kira seperti itu. Itu kita sebut mantle energi. Kalau mantle energinya tebal, dia tidak gampang sakit. Angin-anginan pakai kaos oblong atau nggak pakai kaos sama sekali pun dia tahan aja gitu ya. Nah, anak-anak zaman dulu tuh seperti begitu. Hujan-hujanan, lari-larian, pulang juga nggak ada masalah. Anak sekarang disindirnya begitu. Hujannya di luar, anaknya di dalam, besok dia flu. Kan memalukan sekali gitu. Kenapa kita kondisinya kayak gitu? Karena energinya lemah. Ya, jadi penting sekali kita memulihkan energi ini. Ya, bukan hanya darah yang lancar, tapi energi juga harus lancar. Nah, terus mengaktifkan sel-sel yang lemah. Nah, di sini yang tadi disinggung baterainya dalam sel tuh berapa volt tuh mereka bisa ukur gitu. Kalau itu lemah, tenaga untuk berfungsi juga melemah. Ya. Beda sama HP kita. HP kita tuh kalau baterainya turun separuh, kan dia fungsinya tetap sama aja gitu. Tahu-tahu plug 0 mati gitu kan. Kalau tubuh kita nggak begitu. Dia nggak tunggu 0, turun ya fungsinya turun gitu. Jadi kayak voltase lah, lebih cepat voltase. Voltase turun, kita pasang musik juga suaranya kan berubah gitu. Sel kita begitu. Nah, dengan teknologi ini kita bisa mengaktifkan sel yang lemah tadi sehingga dia naik lagi ya. Terus kalau selnya rusak, frekuensinya tuh berbeda sama sel normal itu, dia akan merasakan panas lebih banyak lagi sehingga dia mati karena kena panas itu. Nah, ini kelebihannya. Buat sel normal dia tidak bikin rusak tapi mengaktifkan, tapi buat sel yang sudah berubah itu bisa karena ada infeksi virus di dalam sel gitu ya. COVID ini banyak nih, long COVID. COVID-nya sudah lewat, tapi penyakitnya berjalan terus. Rupanya virusnya tuh bisa bertahan di dalam sel gitu ya. Nah, ini dengan alat ini, terahertz ini, dia bisa bikin sel yang terinfeksi itu dimusnahkan gitu. Jadi nggak jadi sarang penyakit gitu ya. Ada banyak virus yang bercokol di dalam tubuh kita. Misalnya hepatitis B, hepatitis C ya. Itu virusnya ada terus itu. Herpes juga begitu. Herpesnya ngumpet di dalam ganglion saraf. Kalau nanti daya tahan turun, dia kambuh ya. Herpes di wanita juga begitu. Kalau dia menstruasi, daya tahan turun, kambuh misalnya. Karena dia tetap ngumpet di situ. Alat ini bisa membantu sel yang terinfeksi itu musnah sama sekali ya. Nah,
Terus tadi sudah disinggung sampai ke sumsum tulang. Sekarang kita tahu apa artinya memanaskan sumsum tulang itu, memanaskan sampai ke tulang itu maksudnya apa ya. Sumsum tulang itu tempat produksi sel darah kita, sel darah merah, darah putih, trombosit gitu, termasuk stem cell gitu ya. Nah sekarang stem cell ini yang sedang menjadi primadonanya ya. Karena organ-organ kita tahu makin lama makin tua. Hanya ada satu cara untuk bikin organ itu muda lagi, stem cell itu ya. Bahkan terus diriset bagaimana itu salamander bisa tumbuhkan tangannya gitu ya. Kalau tangannya diputus dia bisa tumbuh lagi gitu. Nah, bagaimana manusia tuh bisa sampai ke sana, organnya rusak masukin stem cell, ginjal baru tumbuh lagi gitu. Nah, itu target ke depan tuh seperti itu. Dan ini kita baru masuk ke wilayah sana gitu ya. Belum sampai menjanjikan tumbuh ginjal baru ya. Tapi organ yang rusak bisa diperbaiki, kita sudah dapatkan lewat kesaksian nanti hanya